setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
tangan-Mu. Kami mau percaya Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita masuk dalam ibadah Kamis Putih di malam hari ini, mohon diperhatikan untuk beberapa penyampaian. Pertama, dalam ibadah Kamis Putih yang akan kita laksanakan sebentar, akan dilaksanakan ritual pembasuhan kaki. Di dalam pembasuhan kaki ini diharapkan Bapak Ibu sudah mempersiapkan lebih dahulu baskom berisi air, juga lap atau serbet, dan baskom berisi air ini bersama dengan lapnya ditaruh atau diletakkan di tengah ruangan tempat kita beribadah. Kemudian hal yang kedua berkaitan dengan ibadah Kamis Putih ini, nanti setelah firman selesai diberitakan dan prosesi pembasuhan kaki dimulai, maka kami akan memandu Bapak Ibu dari gereja melalui tayangan untuk kita melaksanakan pembasuhan kaki, dimulai dari para bapak yang akan membasuh kaki istri-istri atau ibu-ibu kita, dan selanjutnya bapak dan ibu akan membasuh kaki anak-anak. Demikian Bapak Ibu Saudara mengenai ibadah Kamis Putih. Mari persiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah hari Kamis Putih malam ini. Tenangkan hati, mari bersaat teduh agar kita boleh masuk dalam ibadah dengan pikiran, hati, dan fokus untuk menyembah Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Keluargaku yang sama dikasihi Tuhan, hari ini di Minggu Palem dan Sengsara, yaitu hari Kamis Putih, seluruh keluarga berkumpul untuk memperingati bahwa di malam menjelang kematian Tuhan Yesus, Ia memberi sebuah teladan untuk merendahkan diri sebagai hamba dan melayani. Ketika para murid bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka, Tuhan Yesus menuangkan air dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki para murid. Setelah selesai ia berkata, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Keluargaku, mari kita berdiri memasuki ruang beribadah dalam rasa syukur dan kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya dalam puji-pujian Mazmur. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 158 pada baitnya yang pertama dan yang kedua.
Pertolongan bagi kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Damai dan sejahtera Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 162 pada baitnya yang pertama dan yang kedua. Keluargaku, kami persilahkan duduk kembali. Ya, keluargaku yang sama dikasihi Tuhan, di malam ini mari kita mengangkat hati kepada Tuhan dalam pengakuan bahwa kita semua telah berdosa di hadapan-Nya, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sengaja ataupun tidak, yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami datang mengakui kesalahan dan dosa kami. Seperti Yudas, kami mengutamakan uang, kepentingan diri di atas kepentingan Tuhan, memaksa Tuhan mengikuti rencana dan hikmat kami, dan kehendak kami di atas segala-galanya. Potensi dan berkat-Mu Tuhan bukan kami pakai untuk melayani Engkau, namun untuk melayani diri kami sendiri. Seperti para murid, kami sering berdebatkan siapa yang benar, yang mulia, dan layak dihormati, kemudian saling membenci dan menghujat. Padahal Engkau memanggil kami untuk hidup mengasihi dan melayani satu akan yang lain. Oh Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 169 pada baitnya yang pertama, kedua, dan yang kelima. Dendang seni pra
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di malam ini, saya mengajak kita untuk mempersiapkan lebih dahulu firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan. Diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17, dan kemudian pada bagian yang lain ayat 31b sampai dengan ayat 35. Jika kita sekalian sudah mempersiapkannya, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk kesempatan memaknai hari Kamis Putih dalam ibadah bersama keluarga kami. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan, hingga kami beroleh berkat untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang setia, dan melalui kehidupan kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari tempat kita masing-masing, dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17 dan ayat 31b sampai dengan ayat 35. Kita mulai. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki para murid, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka,
mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31b. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sekaligus melakukan kebenaran firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, selamat malam, shalom. Di malam ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk merenungkan firman Tuhan di dalam memperingati Hari Kamis Putih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu sering membaca firman Tuhan ini. Bapak Ibu, kita juga tentu tidak asing melihat seorang asisten rumah tangga kita melayani tuannya. Kita juga menganggap biasa jika seorang anak melayani orang tuanya. Adalah hal yang biasa ketika kita melihat seorang istri melayani suaminya, bawahan melayani atasannya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara jika sebaliknya terjadi? Pasti kita akan menjadi bingung dan mungkin akan melakukan protes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam budaya Israel, pembasuhan kaki dilakukan kepada para tamu sebelum mereka memasuki rumah. Tuan rumah akan membasuh kaki para tamu dan mengurapi kepala mereka dengan minyak. Dan hamba yang paling rendahlah, dalam hal ini hamba di luar orang Ibrani, Yahudi, atau hamba asing, budak asing, merekalah yang melakukan pembasuhan itu. Kita dapat lihat di dalam Lukas pasal 7 ayat 44. Dengan membasuh kaki, maka para tamu menjadi bagian dalam persekutuan keluarga tuan rumah. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Kisah pembasuhan kaki hanya dicatat
dalam Injil Yohanes, tidak ada dalam Injil yang lain. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pesan penting dari kisah ini juga dicatat dalam Injil yang lain. Pesan penting itu adalah merendahkan hati dan hidup dalam kasih. Bukan hanya pembasuhan kaki, namun banyak pengajaran Tuhan Yesus yang terjadi di dalam perjamuan malam yang hanya dicatat di Injil Yohanes. Mulai dari pasal 13 ayat 1 sampai dengan pasal 14 ayat 31. Hal ini dilakukan karena beberapa hal. Pertama, penulis Injil Yohanes ingin menegaskan tidak hanya kepada jemaat yang menjadi tujuan dari pemberitaan Injil Yohanes, tetapi juga bagi kita saat ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Penulis Injil Yohanes ingin menegaskan bahwa Allah itu dekat, Allah itu tidak jauh, dan Allah itu ada bersama dengan kita. Yesus Kristus adalah Allah yang mengasihi. Yohanes 3 ayat 16. Yesus Kristus itulah Allah yang hadir di antara kita. Pasal 1 ayat 14. Dan Yesus Kristus itulah Allah yang berkorban bagi kita, saudara dan saya. Seperti gembala yang menyerahkan nyawanya bagi para domba. Pasal 10 ayat 11. Itulah gambaran tentang Allah di dalam Yesus Kristus yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Yohanes. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Injil Yohanes ingin menekankan kepada kita sekalian bahwa di tengah situasi penderitaan, tantangan, tekanan yang dihadapi, gereja, saudara dan saya diutus untuk menjadi saksi bagi semua orang di dalam perilaku hidup sebagai murid Kristus yang rendah hati dan penuh kasih seperti teladan Tuhan Yesus. Tidak mudah untuk menjadi murid yang rendah hati. Tidak mudah mengasihi orang lain di tengah tantangan, penolakan, bahkan juga penderitaan dialami oleh gereja mula-mula yang menjadi tujuan dari penulis Injil Yohanes. Karakter sebagai pribadi yang rendah hati dan penuh kasih, itulah juga yang menjadi pesan penting dalam bacaan kita saat ini. Mari kita lihat pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat 1 sampai 3, Tuhan Yesus telah mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa kematiannya sudah dekat. Melalui ayat 1 dan 3 ini, firman Tuhan jelas bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sebagai guru dan Tuhan yang dihormati oleh para murid, namun Ia juga adalah Allah. Dia adalah Allah yang kepadanya diserahkan segala sesuatu dari Bapa. Ia mengetahui segala sesuatu. Yesus itu Allah, Maha Tahu dan Maha Tinggi. Yesus tahu waktu kematiannya sudah dekat, Bapak Ibu. Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba.
itu bertanda, itu menjadi bukti bahwa Yesus Maha Tahu dan Ia adalah Allah. Hal yang kedua yang dicatat dalam ayat ini adalah bahwa Ia mengasihi para murid. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 bagian terakhir, di sana dikatakan, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Tuhan Yesus mengasihi para murid. Tuhan Yesus mengasihi mereka dengan kasih yang kekal, kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak berkesudahan. Ia tahu bahwa hati Yudas telah dikuasai iblis, ayat 2. Ia tahu bahwa Petrus akan menyangkal Dia, pasal 13 ayat 38. Ia tahu bahwa para murid yang lain bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka, pasal 22 ayat 24. Ia tahu para murid lemah. Ia tahu para murid akan meninggalkan Dia. Tapi Ia setia mengasihi para murid. Yesus mengasihi saudara dan saya. Bukan karena saudara dan saya baik, bukan karena saudara dan saya hebat, tetapi semata-mata karena Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Itulah luar biasanya kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kepada para murid kita sekalian arti sebuah kemuliaan dan kehormatan. Ketika para murid bertengkar tentang siapa yang terhebat di antara mereka, siapa yang layak dihormati, siapa yang layak dihargai, maka Tuhan Yesus memberikan sebuah keteladanan tentang bagaimana meraih kemuliaan, meraih kehormatan melalui pembasuhan kaki. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, kalau kita lihat Alkitab kita, di sana firman Tuhan katakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Tuhan Yesus bangun. Dikatakan bahwa lalu bangunlah Yesus dari perjamuan makan, Bapak Ibu. Sementara para murid dan Tuhan Yesus melakukan perjamuan makan, maka Tuhan Yesus bangun. Ia berdiri, ia menanggalkan jubahnya, yang dalam bahasa aslinya pakaian-pakaian, tidak hanya satu helai, tetapi beberapa helai. Dan ia mengikatkan kain lenan pada pinggangnya. Ia mengambil tugas sebagai seorang hamba. Dalam kemuliaannya sebagai Allah Maha Tahu, Allah Maha Tinggi, Dia dihormati sebagai guru dan Tuhan oleh para murid. Tuhan Yesus melakukan tugas hina sebagai seorang hamba. Ia membasuh kaki para murid. Lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melakukannya di saat perjamuan malam. Waktu yang tidak wajib, waktu yang tidak mutlak harus dilakukan untuk melakukan pembasuhan kaki. Sebab Bapak Ibu Saudara, pembasuhan kaki dilaksanakan sebelum orang masuk rumah.
Ketika mereka tiba di rumah, pembasuhan kaki itu dilaksanakan, baru masuk ke dalam rumah. Para murid telah melakukan pembasuhan kaki, tetapi mengapa Yesus melakukannya kembali? Itu akan terjawab dalam bacaan kita, renungan kita selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan Yesus kepada para murid menjadikan dirinya rela untuk melakukan pekerjaan hina, bahkan di waktu yang tidak dituntut baginya untuk melakukannya, yaitu pada saat perjamuan makan. Semua itu dilakukan agar para murid bersih, baik secara jasmani terlebih rohani, yaitu agar para murid menjadi bagian dalam kemuliaan bersama dirinya, yakni persekutuan sebagai keluarga Allah. Ayat 8c, saya bacakan untuk kita sekalian. Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus bukan hanya membersihkan kaki para murid dari debu, tetapi membersihkan kehidupan para murid secara rohani, spiritual, agar mereka yang berdosa dilayakkan oleh Tuhan Yesus mengambil bagian dalam persekutuan sebagai keluarga Allah, persekutuan sebagai saudara di dalam Kristus. Itulah maknanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam ayat 31 bagian B sampai dengan ayat 35, secara khusus ayat 34 sampai 35, Tuhan Yesus menghendaki agar para murid berbuat sama seperti yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Ayat 15, yakni merendahkan hati dan hidup dalam kasih. Saudaraku, keluargaku yang diberkati Tuhan, di malam ini, di malam Kamis Putih, firman Tuhan menyapa dan mengingatkan kita kembali. Secara khusus, di dalam persiapan kita untuk melaksanakan perjamuan kudus di hari Jumat Agung besok. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus, itu jelas Bapak Ibu Saudara. Dan melalui perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Oleh sebab itu, hal yang penting dan perlu untuk kita persiapkan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus dan sesuai dengan bacaan kita pada malam hari ini adalah, setidaknya saya catat ada dua hal Bapak Ibu Saudara. Pertama, mari kita mengakui diri sebagai manusia berdosa. Mari kita menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia lemah dan berdosa di hadapan Allah. Jangan pernah kita menyombongkan diri di hadapan Allah, terlebih di hadapan manusia, sebab Allah akan merendahkan kita. Mari mengakui bahwa tubuh Kristus telah disalibkan, darahnya telah dicurahkan untuk penebusan dosa kita. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersedia diperbaharui. Kita harus bersedia berubah untuk menanggalkan segala dosa, kesalahan kita. Sebelum kita masuk perjamuan kudus besok Jumat Agung, maka mari kita mendamaikan diri kita dengan sesama. Mari kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita menguduskan keluarga hidup kita.
Itulah makna perjamuan kudus. Dan tanpa itu, saudaraku, perjamuan kudus tidak akan bermakna apa-apa. Perjamuan kudus yang saudara dan saya lakukan akan menjadi sia-sia. Yang kedua dan terpenting adalah kita harus bersedia mengakui persekutuan tubuh Kristus. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini tidak berbicara soal pengorbanan Kristus semata-mata. Tapi perjamuan kudus ini berbicara soal persekutuan saudara beriman, persekutuan umat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Kita yang masuk di dalam meja perjamuan mengakui bahwa saudara yang ada di samping kiri dan kanan kita adalah saudara di dalam Kristus, sebagai satu tubuh Kristus. Oleh karena itu, hal yang perlu untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara adalah kita harus bersedia saling menerima. Kita harus bersedia saling merendahkan hati. Kita harus bersedia saling melayani dan hidup dalam kasih. Mari kita renungkan ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan diri kita agar ketika esok hari kita siap untuk melaksanakan perjamuan kudus. Kita siap untuk memasuki ibadah Jumat Agung dengan hati yang bersih, dengan motivasi yang murni untuk menyembah Allah dalam kekudusan. Rendahkanlah hati saudara dan hidup dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatakan tanggapan kita dengan melakukan pembasuhan kaki. Dengan cara suami atau ayah akan membasuh kaki istri atau ibu. Dilanjutkan orang tua membasuh kaki anak-anaknya. Nanti kami akan pandu dari sini dan kami akan persilahkan Bapak Ibu Saudara, orang tua untuk melakukannya di kediaman kita masing-masing setelah prosesi pembasuhan kaki dilaksanakan di sini. Sambil pembasuhan kaki dilakukan, mari kita memuji Tuhan, menyanyi, menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan bahwa kita mau ikut Yesus dalam segala keadaan. Kidung Jemaat 375, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya sampai selama-lamanya.
ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Saya susah, mari kita mengambil bagian seperti apa yang telah diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membasuh kaki orang-orang yang kita kasihi sebagai bentuk bahwa kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan sesama kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Kami memberikan kesempatan kepada kita sekalian, dimulai dari para bapak, para suami, kepada para istri. Basuhlah kaki mereka. Lalu kemudian para orang tua, suami dan istri, membasuh kaki anak-anak kita. Mari kita mulai. ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, setelah kita saling membasuh kaki kita, kaki orang-orang yang kita kasihi, maka marilah kita sama-sama kembali memujikan Kidung Jemaat 375 sebagai tanda komitmen kita di hadapan Tuhan untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, dan bersedia untuk hidup dalam kasih. Mari kita nyanyikan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus
keluarga kami yang diberkati Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah merenungkan firman-Mu. Baruilah hati dan pikiran kami, agar dimampukan untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Di hari Kamis Putih ini ya Tuhan, kami bersyukur diperkenankan Tuhan untuk mengoreksi diri, supaya kami sekeluarga dibarui dan dilayakkan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kerendahan hati dan sedia melayani dan hidup dalam kasih. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dimampukan untuk hidup sebagai hamba yang rendah hati, senantiasa sedia untuk melayani dan mengasihi saudara-saudara kami. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dan kiranya kasih Tuhan mempersatukan keluarga kami, baik yang dekat ataupun yang jauh, dalam kesehatian bersama semua saudara di kediaman masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memberkati, menjaga dan melindungi para pemimpin bangsa kami, baik di pusat sampai ke pelosok daerah, para relawan, tim medis, aparat TNI dan Polri yang berjuang untuk memutus penyebaran virus corona, mereka yang melayani para korban dan menyembuhkan mereka. Karuniakanlah penghiburan kepada setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka karena wabah virus corona. Berikanlah pengharapan iman dan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Karuniakanlah kelembutan hati ya Tuhan, ketenangan, kepedulian kepada masyarakat, bahkan kami yang hidup berdekatan dengan saudara-saudara kami yang berstatus ODP dan PDP. Mampukanlah kami juga untuk bersedia menolong saudara-saudara kami yang berkekurangan karena terkena dampak ekonomi dari kebijakan pemerintah. Kami meyakini ya Tuhan bahwa keadaan ini akan segera berlalu dan kami akan terlepas dari musibah ini. Kepadamu ya Tuhan, kami serahkan pergumulan ini serta kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah di hari Kamis malam ini. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Mari kita menyanyi dari NKB nomor 130, bait 1, 3, dan 4, Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah.
susah benar. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengenai ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 10, jam 9 dan jam 6 sore. Di dalamnya akan dilaksanakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Kita akan dipandu dengan tayangan melalui TV kabel, sosial media YouTube maupun juga Facebook. Namun Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan hal ini, mohon kita untuk memperhatikan beberapa hal. Pertama, roti dan anggur disiapkan oleh kita di rumah kita masing-masing. Roti dan anggur ini dapat diganti dengan misalnya roti untuk ubi, singkong, pisang, dan anggur bisa diganti dengan air putih misalnya, saraba, sirup. Tidak ada persoalan untuk ini. Jadi kita bisa gunakan minuman seperti itu, dan makanannya atau rotinya tadi ubi, pisang, dan singkong, atau mungkin makanan-makanan lain yang ada di rumah kita. Dan semuanya ini Bapak Ibu Saudara dipersiapkan lebih dahulu, dipotong-potong. Jadi ubi dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil, kita letakkan di nampan atau di piring. Anggur atau sirup atau minuman teh, kopi, kita tuang di gelas yang berukuran kecil, lalu kita letakkan di meja di tengah ruangan kita pada saat kita nanti akan beribadah. Perlu untuk kita ketahui Bapak Ibu Saudara bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dicerahkan sebagai korban tebusan atau keselamatan. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi hati kita, pikiran kita jangan melekat pada materi, anggur, dan roti yang kelihatan ini. Jangan kita katakan bahwa karena bukan anggur tidak sah, karena bukan roti atau hosti tidak sah. Bukan demikian. Sebab yang utama adalah bahwa pikiran kita, hati kita, penghayatan iman kita tertuju pada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang telah menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya bagi kita. Dengan demikian dalam kondisi tertentu Bapak Ibu Saudara, roti dan anggur dapat diganti dengan makanan, minuman, olahan yang tersedia di rumah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, makanan dan minuman ini seperti saya sampaikan tadi harus sudah disiapkan. Perjamuan kudus dilaksanakan dalam sikap hormat dan kudus di hadapan Allah. Oleh sebab itu,
makanan dan minuman yang akan kita nikmati dalam perjamuan kudus harus dipandang sebagai roti dan anggur. Oleh karena itu, kita harus mendoakannya lebih dahulu sebelum kita letakkan di tengah ruangan. Kita minta Tuhan menguduskan dan melayakkan makanan dan minuman ini sehingga menjadi berkat bagi kita. Dan Bapak Ibu, makanan minuman ini dikonsumsi atau dinikmati dalam batas kecukupan. Masing-masing mendapat bagian. Tidak boleh ada yang kenyang tetapi ada yang lapar. Bapak Ibu, hal yang berikutnya yang perlu untuk kita simak dan ketahui adalah bahwa perjamuan kudus ini hanya dilayankan kepada warga Sidi Jemaat. Perjamuan kudus hanya dilayankan bagi warga Sidi Jemaat. Jadi yang sudah Sidi. Dan bagi yang telah berkeluarga, maka hanya dilayankan kepada Bapak Ibu yang telah diberkati dalam pemberkatan perkawinan kudus. Jika saudara belum memenuhi hal yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan, maka kami menghimbau Bapak Ibu kiranya dapat menahan diri. Selanjutnya adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang berada dalam penggembalaan khusus, maka dihimbau untuk menahan diri sampai Bapak Ibu Saudara dinyatakan layak oleh para hamba-hamba Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus. Tetapi saudara tetap diizinkan, tetap diperkenankan untuk ikut dalam ibadah hari Jumat Agung. Demikian Bapak Ibu Saudara penyampaian yang perlu untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kaulah harapan
bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini.